Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HR, jumpa lagi dengan HR Kandang Sapi. Salam kandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Sahabat HR, kita kali ini di peternakan yang cukup minimalis, tetapi di sini kita lihat ada ternak-ternak yang dalam kondisi postur tubuhnya bagus-bagus, kemudian kondisi dagingnya juga bagus-bagus, gemuk-gemuk sahabat. Ini ada rahasia-rahasia pakan yang perlu kita ketahui, khususnya dalam hal comboran. Dalam hal comboran di kandang ini menggunakan bahan-bahan yang saat ini mungkin dilupakan atau belum diketahui oleh sahabat-sahabat kandang sekalian. Nanti akan kita ulas, kita tanyakan apa saja yang dipakai untuk bahan-bahan comboran, yang sehingganya kita lihat nih sapi-sapi yang ada di sini badannya gemuk-gemuk, semok-semok. Sahabat AR, kita sudah bersama pemilik ternak. Ini pelaku peternakan dan pelaku pembuatan fermentasi pakan buat comboran. Ini kita sapa dulu dengan Mas Widi, kita kemarin sudah ke sini. Pagi Mas Widi. Oh pagi, ini apa? Sore. Sore, selamat sore. Kalau lampunya ini sudah hidup. karena lampunya sudah hidup ini juga. Jadi selamat sore. Jadi Mas Widi, ini di peternakan ini ada yang unik ini. Jadi ada comboran-comboran yang diberikan ke ternak ini unik. Ini yang diberikan comborannya apa Mas Widi? Comborannya itu tadi gilingan bonggol. Yang ini tadi ya? Onggo. Ini bahan comborannya apa aja Mas Widi? Ya cuma itu. Bahan pokoknya apa? Bonggol singkong. Bonggol singkong. Iya. Bonggol singkong digiling halus. Iya, terus campur onggo, mau apa ngasih makannya itu dikasih. Tapi sebelum itu kayaknya tadi ada proses fermentasi. Iya, biar awet. Biar awet. Biar wangi. Biar ada gizi juga. Jadi ada tambahan gizi di dalam fermentasi itu. Iya. Itu di proses fermentasi itu tujuan utamanya Mas Widi apa itu? Tujuan utamanya ya biar sapinya sehat. Biar awet, terus kalau makan itu ada gizinya gitu loh. Ada tambahan gizinya. Dengan campuran apa tadi, molase, terus E4, apa tadi, mineral. Ada mineral tadi ya. Garam sebenarnya. Ada garam. Kemudian proses fermentasi dari penggilingan tadi Mas Widi. Proses penggilingan kemudian dimasukkan ke plastik untuk proses fermentasi itu berapa lama untuk diberikan ke ternak? 10 hari sebenarnya. 10 hari itu udah jadi wangi. Jadi 10 hari? Ya udah wangi. Dia akan lebih wangi begitu ya? Wangi ya. Kalau umpamanya kalau diberikan ke ternak 3 hari itu bisa? Bisa. Kalau nggak ada pakan itu 3 hari udah saya berikan. Oh 3 hari itu sudah bisa diberikan ke ternak? Iya. Oke, jadi sahabat HR, di proses fermentasi ini karena yang digiling itu batang singkong, karena kan batang singkong itu mengandung unsur sianida yang tinggi. Jadi kalau sapi tidak tahan itu bisa mabuk begitu ya lah, bisa keracunan. Maka dengan fermentasi itu juga salah satu tujuannya untuk menghilangkan unsur sianida itu. Oke. Yang dirasakan Mas Widi dengan comboran ini, pertumbuhan sapinya lebih bagus apa gimana Mas Widi? Lebih bagus Mas. Kenyang juga, iya. Gemuknya kan padat. Kenyangnya dapat, kemudian sehatnya dapat. Iya. Karena kalau saya lihat tadi di belakang itu fesisnya atau kotorannya juga tidak banyak begitu ya. Enggak. Jadi padat. Itu ciri-ciri kalau sapi itu sehat. Nah ini untuk comboran ini diberikan sehari berapa kali? 2 kali. Sehari 2 kali? Iya, 2 kali sehari. Tapi jangan takut kalau sapinya, ini kan breeding ya. Breedingnya mau melahirkan ini. Itu hamil. Jadi tidak bahaya bila dikasihkan ke sapi untuk breeding, tidak bahaya ya? Tetap sehat ya? Iya. Biasanya kan ada yang takut dia jadinya apa itu, macer begitu kan? Ya macer. Katanya dulu kan aku pernah beli onggo kan banyak.
sapi perempuan kok dikasih onggok gitu kan, apa nggak majer gitu. Ya buktikan aja. Jadi buktinya ini, Iya. buktinya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Bahan-bahan ini tadi, khususnya batang singkong ini didapat dari mana Mas? Dari ladang-ladang. Dari ladang. Iya. Beli Ini, itu? Beli apa gimana? Enggak, dikasih, suruh ini ngambilin. Malah suruh ngambil? Iya. Kan dia senang ada yang ngerumpuk kan, langsung dibajak gitu. Jadi gratis? Gratis. Tinggal ngambil? Iya, ini ada 2 tempat yang suruh tapi belum sempat ini. Belum sempat ngambil? Tempatnya Pak Bayan itu. Suruh ngambil. Jadi ini bisa dikatakan pakan gratis, bernutrisi tinggi, iya. Pertumbuhan sapinya malah lebih bagus. Sahabat HR, ini bagian pemberian racikan untuk dilakukan fermentasi dengan bahan-bahan ini ada IM4. IM4 itu Pak ya? Iya. IM4 berapa tutup itu Pak? 2 tutup, 3 tutup. Oh, 2 sampai 3 tutup botol IM4 dicampurkan pada air kurang lebih ya, kalau 1 bak kecil ini hanya kisaran 10%-nya, 10% air dari ukuran bak. Ini molase, tetes tebu. Dikasih molase. Molase itu apa itu namanya, tetes tebu itu ya? Iya. Ya, tetes tebu atau molase. Sama diberikan 3 tutup Pak ya? 3 tutup. Diberikan 3 tutup. Tambahan mineral. Itu ditambah mineral secukupnya. Jadi seukuran 1 bungkus mineral itu hanya diambil kisaran nggak sampai 5% lah, cukupnya saja. Kasih garam sebenarnya Mas, tapi garamnya habis ini. Oh, semestinya kasih garam? Iya. Tapi pas garamnya habis. Tapi tidak masalah ya? Enggak. Itu apa itu yang di ember tadi itu? Sisa tadi pagi nih. Sisa molase tadi pagi? Oh, campuran. Tadi pagi. Nah, ini bahan batang singkong tadi yang sudah digiling, ini dimasukkan ke dalam plastik yang kedap dengan udara, kemudian disiram dikit-dikit dengan cairan untuk fermentasi tadi. Jadi setiap 1 bak setelah dituang ke dalam plastik fermentasi, ini kemudian disiram dengan cairan tadi dari beberapa bahan tadi. Ini dilakukan terus-menerus, dilapis pakan, kemudian cairan, terus begitu sampai dengan ini adalah bahan pakan yang sudah difermentasi. Kemudian ini siap dipakankan ke ternak. Tapi sebelum dipakankan ke ternak, ini ada tambahan-tambahan yang perlu diberikan ke ternak, yaitu bahannya menggunakan onggok atau ampas singkong. Jadi singkong yang sudah digiling itu ada ampasnya namanya onggok.
Ini satu bak ini diberikan perbandingannya itu adalah 80-20. Ini 80%-nya ini menggunakan gilingan batang singkong, itu 80%, kemudian yang 20%-nya ini menggunakan onggo. Kemudian di sini diberikan air secukupnya agar supaya campuran bahan-bahan tadi bisa agak sedikit lumer, supaya tidak kesusahan dikala ternak memakan. Selamatan lu. Ini tinggal berikan ke ternak. Kita lihat reaksi dari ternak itu bagaimana dikala dikasih comboran dari bahan-bahan itu tadi. Di sini ternyata sangat lahap sekali. Di setiap pemberian comboran, satu bak ini diberikan untuk 2 ternak. Jadi kalau baknya kecil-kecil ya ukurannya 1 ternak 1 bak. Tapi karena ini baknya besar, bisa langsung 1 bak untuk 2 ternak. Tinggal disesuaikan kebutuhan sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini nunggu giliran ini. Nunggu jatah belum dikasih. Karena jenis sapi ini sapi Bali, ukurannya kecil, maka takarannya juga dikurangi. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini dia bingung dia. Kita lihat, si kecil saja sangat suka sekali dengan comboran jenis ini. Ini sudah dikasih jatah. Wow, lahap sekali sahabat air. Sahabat AR, demikian ulasan kita tentang comboran sapi yang dengan bahan-bahan kita sebutkan, kita ulas tadi di awal, yang saat ini mungkin dilupakan atau belum tahu para peternak bahwa comboran jenis ini sangat bagus sekali karena bernutrisi tinggi. Kalau dinilai persentase kadar proteinnya dia bisa 28 sampai 33%. Bisa di searching di Google terkait dengan nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam batang singkong. Terima kasih, salam ngandang, salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.